Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu supaya pembelajaran kita diberkahi. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang besar. Kita absen dulu, Nak. Aina Syahira, Alda Zulkaitu, Anissa Humaira. Ada berita, Nak? Oh ya. Akil Siddiq Ramben ya. Arbi Maulana, Balkis, Farah Fazila, Gufran, Kaila, Khairunisa, Muhammad Fazil. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah pada sarapan? Ya. Sudah makan semua? Ya. Oke, untuk apa kita makan? Ya. Supaya sehat. Selain sehat, tenaga, stamina, energi. Jadi apa fungsi energi? Kira-kira apa fungsi energi? Untuk melakukan sesuatu, ada lain. Fungsi energi bagi tubuh kita apa? Supaya bisa bergerak, lain. Menambah tenaga. Tentunya dengan adanya energi kita bisa hadir ke sekolah hari ini. Nah, jadi adanya energi kita bisa melakukan aktivitas, ya. Bukan hanya dapat hadir ke sekolah, ya kan? Energi, ya kan? Kita bisa belajar, mampu kita berpikir, kemudian aktivitas. Ketika kita bangun tidur sampai ke sekolah, butuh energi. Jadi energi itu merupakan aktivitas untuk mendapatkan usaha. Oke. Kita lihat sekarang hubungan energi dengan usaha. Apakah jika kita tidak mendapatkan energi atau tidak punya energi, mampu kita melakukan usaha? Tidak. Kalau pada tubuh kita akan jadi lemah, sakit. Berarti kita tidak bisa melakukan usaha apa-apa. Selain energi pada tubuh kita, siapa tadi yang ke sekolah menggunakan sepeda motor? Ayo, hampir semua menggunakan sepeda motor. Ada enggak energi di sepeda motor? Dari mana? Dari mesin itu menggunakan apa supaya bisa? Minyak, bahan bakar yang digunakan sehingga menghasilkan energi pada sepeda motor kita bisa gunakan untuk ke sekolah. Oke. Energi itu berhubungan dengan usaha. Kita lihat, ya. Jadi ada hubungan dengan perpindahan. Jika usaha itu berhubungan dengan perpindahan, tanpa adanya perpindahan berarti belum dianggap berusaha. Contoh, saya menggerakkan ini. Apakah saya sudah melakukan usaha? Sudah. Kenapa? Terjadi perpindahan, ya kan? Di sini ada nggak yang lebih kuat daripada ibu?
Siapa? Coba bangun yang lebih kuat. Oke, silakan. Coba. Ya. Oke, kalau kita lihat siapa lebih kuat? Lebih Gufran. Kalau lebih kuat berarti kita kasih kesempatan untuk benda yang lebih besar. Ya kan? Coba Gufran dorong ini sebentar. Tembok ini bisa nggak? Coba usahakan dulu. Ya. Jadi Gufran apakah dia melakukan usaha? Tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi perpindahan atau dinding ini tidak dapat bergerak. Berarti Gufran tidak dianggap melakukan usaha. Oke, silakan. Nah, jadi kita bisa bandingkan, ya kan? Hubungan energi dengan usaha. Baik. Sekarang untuk lebih jelasnya, kita lihat sebuah video pembelajaran. Di sini nanti akan kalian lihat bahwa energi itu bukan hanya satu bentuk, tetapi dia dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sudah mengetahui perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa bentuk energi yang sering kita jumpain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita sudah melihat beberapa perubahan energi. Jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Oke. Tanpa energi kita tidak mampu melakukan usaha. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini saya mau tanya dulu, ya. Kira-kira, ya, energi yang kita gunakan sehari-hari ini berasal dari mana? Ngecas HP, dari mana? Dari listrik. Listrik yang digunakan berasal dari LTD, yaitu di sel kita. Listrik kita masih menggunakan bahan bakar minyak. Oke. Jadi dari listrik itu segala aktivitas sehari-hari bisa kita gunakan. Apa saja kira-kira? Memasak, ya kan? Memasak menggunakan rice cooker, menggunakan listrik tidak? Menggunakan listrik, ya kan? Gunakan listrik untuk memasak nasi, sekarang segala sesuatu. Kemudian ketika kita panas, kipas angin, ya kan? Menggunakan listrik juga. Apalagi sepeda motor, bahan bakar yang kita gunakan tetap masih menggunakan minyak. Oke. Jadi perubahan energi ini dapat terjadi setiap hari sesuai kebutuhan kita. Mau menyetrika, ya, mau menggunakan energi lain apa? Selain menyetrika, mencuci, ya kan? Jadi kita menggunakan energi. Oke, dalam hal sehari-hari, pernah nggak kalian melihat sebuah buah yang jatuh dari pohonnya? Energi apa yang terjadi di situ? Adanya gaya gravitasi. Di situ terjadi energi potensial. Seperti saya ceritakan tadi, ketika kita menuju ke suatu tempat menggunakan kendaraan, di situ energi yang digunakan energi kinetik. Terjadi perpindahan gerak. Jadi kalau potensial terhadap posisi benda, kemudian juga energi kinetik terjadi pada posisi perubahan benda. Dan ada energi mekanik lagi. Energi mekanik ini terjadi dari hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Baik. Oke. Selanjutnya anak-anak boleh duduk berdasarkan anggota kelompok belajar kita. Silakan. Kita akan melakukan diskusi, ya, mengenai macam-macam energi dan penggunaan energi yang kita
hadapi setiap hari. Oke, silakan. Sudah? Baik, ya. Sudah ya? Ada kelompok yang sudah selesai? Oke, siapa duluan yang mau presentasi? Silakan. Mengawalkan dengan menggunakan transformator Lepton melalui sistem distribusi tegangan 150 kV. Oke. Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran, tetapi bentuk energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia, energi potensial, energi yang dihasilkan akibat posisi benda bermassa dengan medan magnet, energi negatif, energi yang dihasilkan karena kecepatan, energi listrik, energi yang dihasilkan oleh transfer energi dari pembangkit listrik. Oke, silakan kelompok keberapa ini? Kelompok 1, silakan. Bangun terus. Formator dengan itu sistem distribusi tegangan 136 diturunkan dengan menggunakan transformator step down melalui sistem distribusi tegangan 150 kV disalurkan ke industri dan listrik, dan tegangan 20 kV disalurkan ke rumah-rumah. Oke, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan bentuk energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia, energi potensial, energi yang dihasilkan akibat posisi pada benda bermassa dengan medan magnet, energi kinetik, energi yang berasal karena ada kecepatan, energi listrik, energi yang dihasilkan oleh transfer energi dan pembangkit listrik. Kesimpulan, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi tersebut terhadap lingkungan? Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi listrik tersebut, energi tersebut di lingkungan adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan berganti sumber energi dengan energi terbarukan seperti matahari, air, dan angin. Oke, terima kasih ya kelompok sudah memberi presentasi. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan AKPD dari kelompok kami. Pertanyaannya ialah, dari mana sumber energi listrik rumah kita? Listrik yang disalurkan ke rumah penduduk berasal dari pembangkit listrik, baik LPBA, baik BLBA, BLPS, BLDI, BLTG, dan BLDN. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik tersebut? Salah satu cara menghasilkan energi listrik adalah mengkonversi energi lain menjadi energi. Berdasarkan hasil bentuk energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia, energi potensial, energi yang dihasilkan akibat benda bermassa dengan medan magnet, energi kinetik,
Energi yang dihasilkan karena ada kegiatan. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi dari pembangkit listrik. Apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi listrik semua? Terjadinya pengembangan infrastruktur sebagai akibat dari penggunaan energi listrik akan membuat bagaimana cara mengatasinya? Sistem pendinginan menggunakan air, mengalirkan cairan keamanan ke tempat lain, mengalirkan limbah ke sungai sekitar keamanan, menggunakan teknologi agar energi dapat didinginkan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik PLTD. Itu masih distrik Granada Misel. Contoh lainnya adalah PLN, PLTA, dan PLTN. Bagaimana cara menggunakan energi listrik? Cara menggunakan energi listrik adalah melalui pembangkit listrik, melalui listrik dan disalurkan ke sistem transmisi energi untuk listrik dinaikkan utama dengan menggunakan transformator CA dengan sebelum masuk ke sistem distribusi. Halaman 136 diperlukan dengan menggunakan transformator. Backdoor melalui sistem distribusi tegangan 150 volt disalurkan ke industri dan tegangan 20 volt disalurkan ke rumah. Bentuk energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tercipta dari proses kimia. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan akibat kondisi benda bermassa dengan medan magnet. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan karena adanya kecepatan. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh transfer energi dari pembangkit. Bagaimana cara mengatasi dampak bukan dari penggunaan energi tersebut? Dengan cara menggunakan sumber yang tertentu, yaitu matahari, angin, dan air. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi masing-masing kelompok sudah melakukan diskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi. Oke, kira-kira ada yang mau ditanggapi? Gimana? Silakan, mau ditanggapi dari hasil yang tadi? Apa kira-kira? Energi yang kita gunakan sehari-hari berasal dari energi PLTD, Pusat Listrik Tenaga Diesel. Kita masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi atau sumber listrik. Oke, nah, sekarang kita lihat. Di situ ada prosesnya, proses listrik mengalir ke rumah-rumah kita sehingga kita bisa gunakan. Masing-masing kelompok sudah menjelaskan prosesnya, ya. Proses yang terjadi melalui pembangkit disalurkan ke transmisi, ya kan? Dari transmisi diteruskan. Itu ada dua tegangan di situ, ada tegangan tinggi, ada tegangan rendah. Tegangan tinggi sekitar 150 kilovolt. Ya, tegangan rendahnya 20 kilovolt. Itu dinaikkan dulu tegangannya. Kemudian ada trafo nanti, ada trafo. Transformator yang menaikkan tegangan dan ada transformator yang menurunkan tegangan. Ya, transformator step up dan transformator step down. Ketika mau sampai ke sebelum sampai ke rumah-rumah, itu transformator step down menurunkan tegangannya, kemudian disalurkan ke distributor, distribusi, ya, atau gardu induk. Kita lihat, gardu induk disalurkan ke gardu induk, baru diteruskan ke rumah. Tegangan yang tinggi 150 volt itu disalurkan ke industri, pabrik-pabrik. Nah, ada tegangan yang rendah tadi 20 kilovolt itu yang disalurkan ke rumah-rumah atau instansi seperti sekolah kita. Ya, sekolah kita itu disalurkan yang tegangan 20 kilovolt. Kalau yang tinggi disalurkan ke rumah, apa yang terjadi?
Ya, terjadi kebakaran alat elektronik akan rusak karena elektronik kita menggunakan tegangan 20 volt. Oke. Kemudian perubahan energi tadi sudah dibacakan, sudah didiskusikan, kalian sudah merumuskan kesimpulan ya. Ada beberapa bentuk perubahan energi di situ ya kan? Ada energi kimia dari proses kimia, ada energi listrik dari pembangkit listrik, ada energi potensial ya, ada energi potensial berhubungan dengan medan magnet. Kemudian di situ apa yang terjadi adalah efek dari penggunaan sumber energi minyak. Nah, di situ apa terjadi? Pencemaran. Kita lihat ya kan dalam kehidupan kita. Sepeda motor. Jika semua menggunakan sepeda motor, dia akan menghasilkan apa? Polusi. Juga di pabrik-pabrik, ya kan? Karena bahan bakar yang digunakan bahan bakar diesel, ya. Jadi ada limbahnya. Jadi semakin lama akan terjadi pencemaran. Nah, ada solusi nggak kira? Apa solusinya? Ya, kita, ya, kalian sudah memilih. Boleh kita menggantikan, ya kan, dengan bahan bakar yang lain. Jadi tugas kita semua, ya, menjaga lingkungan supaya tidak lebih tercemar. Baik, ya. Oke, presentasinya sudah. Terima kasih, anak-anak sudah bekerja dengan baik, sudah mempresentasikan. Baik. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak boleh lihat soal latihan ya di buku halaman 108. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, jadi kita beri support untuk kelompok pertama yang sudah berani tampil duluan. Oke, terima kasih ya, dan terima kasih juga support buat kelompok-kelompok yang lain sudah aktif ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi pada pertemuan yang akan datang ya, kita nanti akan membahas mengenai energi yang akan menolong kita mengatasi pencemaran. Nah, energi apakah itu? Energi terbarukan. Nah, energi terbarukan itu merupakan energi yang berasal dari sumber alam. Nah, jadi kita coba berhenti menggunakan energi fosil seperti minyak bumi. Kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang mengenai energi terbarukan. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.